Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dosen Traveler. Baik teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang inflasi. Beberapa definisi inflasi. Inflasi adalah penurunan nilai uang yang drastis ya. Dalam hal ini adalah uang kertas atau disebut pula uang kartal, karena banyaknya dan cepatnya uang yang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Namun kalau kita melihat dalam pengertian buku Ekonomi Moneter Indonesia, definisi inflasi mengacu pada peningkatan harga-harga secara umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus-menerus. Pengertian lainnya itu bisa kita dapatkan dari Badan Pusat Statistik BPS. Jika teman-teman membuka websitenya, inflasi diartikan adalah keadaan perekonomian negara di mana kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam jangka panjang karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Nah, itu adalah beberapa definisi inflasi. Masih banyak lagi definisi yang bisa kita gali dari beberapa buku-buku ekonomi makro dan mikro ya. Nah, kemudian secara umum penyebab inflasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah inflasi itu disebabkan karena adanya biaya produksi barang dan jasa yang meningkat ya. Contohnya ada juga yang disebut dengan istilah cost push inflation. Nah, hal ini terjadi karena kenaikan dari biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Biaya faktor produksi itu antara lain adalah modal, tenaga kerja, tanah. Nah, ini meningkat, maka akan terjadi inflasi. Kemudian inflasi juga disebabkan karena tingginya permintaan terhadap barang dan jasa oleh konsumen. Nah, ini juga kadang-kadang disebut dengan demand pull inflation ya. Muncul karena tingginya permintaan barang ya atau jasa. Nah, ini permintaannya siapa? Tentu saja konsumen atau masyarakat ya terhadap barang atau jasa. Jika kita kembali ke dalam hukum permintaan ya, jika permintaan semakin banyak sementara penawaran ya barang tetap, maka harga barang tersebut akan naik. Nah, dalam tingginya permintaan terhadap barang dan jasa oleh konsumen juga bisa jadi terjadi inflasi yang disebabkan oleh bottleneck inflation. Nah, inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran atau faktor permintaan yang tadi ya. Jika terjadinya karena adanya faktor penawaran, sekalipun kapasitas yang sudah terpakai, tetapi permintaannya masih banyak. Nah, maka dapat menimbulkan inflasi. Kemudian jika terjadi karena faktor permintaan, ya, maka disebabkan dengan adanya likuiditas yang lebih banyak, baik berasal dari sisi keuangan atau akibat tingginya ekspektasi terhadap permintaan baru. Kemudian penyebab inflasi yang lain itu adalah karena adanya kenaikan pajak yang diterapkan dalam suatu negara. Ya, pajak itu akan mendorong harga naik ya karena ada tambahan biaya atau tambahan harga pada barang tersebut. Nah, ini akan menyebabkan inflasi. Selanjutnya, inflasi itu juga disebabkan karena jumlah uang yang beredar di suatu negara bertambah semakin banyak.
Hal ini bisa terjadi karena mungkin pemerintah mencetak uang banyak untuk membiayai proyek-proyeknya, ya. Nah, ini kadang-kadang tidak diimbangi dengan kemampuan produksi, ya, atau meningkatnya pendapatan negara tersebut. Kemudian yang terakhir, penyebab inflasi juga disebabkan karena hutang suatu negara yang semakin bertambah. Suatu negara jika terus menambah hutang, tidak diimbangi juga dengan pendapatan negara tersebut, maka akan menyebabkan inflasi. Nah, inflasi itu memiliki dampak terhadap perekonomian. Pasti dampak inflasi biasanya dirasakan oleh masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah. Kenapa? Hal tersebut dikarenakan ketika terjadi kenaikan harga barang, maka daya beli mereka, para masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah, ya, akan turun karena pasti keterbatasan dari pendapatannya. Makanya jika terjadi kenaikan-kenaikan yang memicu inflasi, masyarakat bawah yang paling terkena dampaknya. Nah, dari penurunan daya beli tersebut, menurut Bank Indonesia akan memberikan efek keberlanjutan sehingga dapat menyebabkan pendapatan dan standar hidup masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah ini akan menurun. Dalam jangka panjang, ya, inflasi ini akan menyebabkan masyarakat semakin miskin. Ya. Bahkan dia akan bertambah miskin. Kalau kita lihat, ya, pendapatan seseorang, apalagi yang miskin, pendapatan miskin, itu kan selalu ada patokan atau dasarnya, ya, yaitu upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Dan itu kalaupun ada kenaikan itu biasanya sangat kecil, bahkan bisa jadi itu di bawah inflasi. Artinya ketika inflasi terjadi, masyarakat miskin tidak bisa menyesuaikan pendapatannya, bahkan dia tergerus pendapatannya. Itulah yang kita sebut masyarakat yang miskin akan bertambah miskin. Dampak yang ditimbulkan oleh inflasi ini otomatis tidak dapat menyimbangkan pendapatannya dari masyarakat tersebut. Artinya dalam hal ini pihak-pihak seperti masyarakat miskin sangat dirugikan dengan adanya inflasi. Tetapi juga inflasi itu menguntungkan pihak-pihak tertentu, ya. Ada beberapa segelintir orang yang bisa dapat untung dari inflasi, ya. Kemudian bagaimana cara kita menghitung inflasi? Perhitungan inflasi ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, ya, di Indonesia, di mana kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut dengan inflasi kecuali jika kenaikan itu meluas pada barang lainnya. BPS itu ketika menghitung inflasi menggunakan indeks harga konsumen atau IHK, ya, atau juga bisa dengan menggunakan indeks pengeluaran. Nanti kita akan bahas apa itu indeks harga konsumen dan apa itu indeks pengeluaran. Indeks harga konsumen sendiri itu meliputi pengeluaran bahan makanan, ya, dan makanan jadi ditambah dengan minuman atau tembakau. Nah, tembakau itu masih masuk menjadi perhitungan dalam menghitung indeks harga konsumen. Kemudian komponen indeks harga konsumen lainnya dalam perhitungan inflasi adalah pengeluaran sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan olahraga, serta transportasi dan juga komunikasi. Ya. Kemudian dari hasil perhitungan ini kita bisa membuat tingkatan inflasi, ya, tingkatan inflasi.
Ada yang disebut istilah inflasi ringan. Nah, biasanya ini di bawah 10% per tahun. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan inflasi sedang, itu nilainya adalah ketika inflasinya 10 hingga 30% per tahun. Kemudian inflasi berat, nilainya adalah antara 30 hingga 100% per tahun. Kemudian kita juga mengenal istilah hiperinflasi. Hiperinflasi ini dikenal sebagai inflasi yang tidak terkendali, yaitu di atas 100% per tahun. Ya. Nah, ini beberapa pengetahuan kita terkait dengan inflasi. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat kuliah kita hari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.